Kuat itu kan karena firman Tuhan di dalam hidup kita. Nanti ketika kita sudah masuk di dalam Yerusalem baru atau surga ini, bahwa kita tidak lagi menghadapi penderitaan, tapi kita selalu mendapatkan sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Salah satunya itu adalah pohon kehidupan ini. Nah, ini saudara kita lihat dalam Wahyu 2 ayat 7. Nah, Wahyu 2 ayat 7. Yuk kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi saudaraku, ini firman Tuhan ini menjelaskan bagi kita bahwa kemenangan atau pemberian hadiah yang diberikan kepada kita itu sesuai dengan firman Tuhan ini adalah memang bukan hanya salah satu kenikmatan atau sukacita yang diberikan kepada kita, tapi memang pohon kehidupan ini adalah salah satu hadiah yang diberikan kepada kita. Nah, siapa yang di sini yang tidak punya telinga? Ada yang nggak punya telinga? Punya telinga 2, tapi masih bisa mendengar. Ya. Kita bersyukur, kita siapa bertelinga, siapa bertelinga. Jadi kita ini masing-masing punya telinga dan bisa mendengarkan. Hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi Roh Tuhan itu selalu berbicara kepada jemaat-jemaat. Jemaat apa saja yang selama di dunia ini dia kasih tahu. Salah satunya pemberitahuannya ini, barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Kalau pertama pohon kehidupan itu tidak boleh dimakan di Taman Eden karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Tetapi sekarang ketika manusia itu masuk di Taman Firdaus Allah, maka pohon kehidupan itu berubah menjadi pohon yang penuh harapan, yang memberi sukacita kepada manusia, tapi juga ini menggambarkan bahwa kehidupan kita sekarang sudah tidak lagi seperti di dunia ini. Kehidupan kita ini sungguh-sungguh bersama dengan Allah, dan Allah mau kasih hadiah yang begitu istimewa yang bernama pohon kehidupan ini. Nah, bisa menggambarkan pohon kehidupan, saudara? Saya kurang tahu. Kalau pagi-pagi itu saya diperintah sama istri saya, tolong ya belikan stroberi. Jadi setiap hari kami bangun itu beli stroberi. Saya bilang stroberi itu kecut, dia bilang itu asam, tapi enggak, ini bergizi. Jadi kami setiap hari itu pergi ke pasar beli stroberi. Ya, saya tidak usah menawar-nawar karena satu kotak sudah jelas harganya kalau beli. Dan sampai di rumah kemudian dibikin jus ya, stroberi campur kadang-kadang campur tomat, kadang-kadang campur apel. Ya. Untuk apa? Nah, itu salah satunya antioksidan supaya tubuh kita itu tetap fit, gitu ya, tidak gampang kena flu, tidak gampang seperti ini. Tapi karena kita biasa begitu, seringkali kita mengeluh, stroberi lagi. Setiap hari kita makan itu mengeluh, ya satu perutku sakit, ini. Nah, padahal itu hal yang sehat. Saya sendiri kadang-kadang sampai bosan juga. Wah, gimana nih? Tapi salah satu harga
yang yang murah, dan kita bisa bikin tubuh kita fit seperti itu, maka manusia harus ditunjang dengan salah satunya dengan pohon buah-buahan. Walaupun pohon buah-buah yang kita makan ada melon, ada semangka, ada durian, ada apapun yang dimakan buah-buahan oleh manusia itu, tapi buah-buah itu hanya sementara, ya rasanya buah durian wah enak, tapi sesudah itu ya selesai, nggak ada apa-apanya. Tapi pohon kehidupan ini itu diberikan kepada kita dengan sekali makan itu sukacitanya luar biasa. Mungkin disebutkan itu tidak disebutkan lapar ya. Jadi kalau makan sekali itu pasti kenyangnya terus dan sukacita terus, dan berbuahnya cuma sebulan sekali. Ya, ini langsung ya Tuhan Yesus sendiri yang memberikan. Ini karena Dia akan memberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang kasih. Dan kalau di dalam Perjanjian Lama Taman Eden itu Allah yang menciptakan, tapi ketika di surga Yesus sendiri yang kasih. Nah kalau begitu Yesus ini siapa? Kalau demikian kita bisa mengerti Yesus itu adalah Allah yang menciptakan buah kehidupan di Taman Eden itu, tapi sekarang menyediakan pohon kehidupan di Firdaus Allah. Kalau begitu Yesus itu siapa? Ya Yesus itu Allah, karena Dia kasih makanan yang berasal dari Allah sendiri, langsung dari tangannya. Wah, ini hal yang luar biasa. Nah saudaraku sekalian, inilah salah satunya kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita menggunakan panca indera kita, yaitu pendengaran kita. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar, supaya kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu kita taruh dalam pikiran kita sehingga kita bisa berpikir dengan jernih, dan kita bisa menaruh di dalam hati kita supaya kita juga diberkati dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini menolong kita dalam kehidupan yang abadi yang Tuhan janjikan kepada kita itu. Kita bisa hidup tanpa penderitaan, tanpa dosa, tanpa cucuran air mata, dan semua penderitaan itu dihapuskan. Tuhan mengganti sukacita bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Ini adalah janji Tuhan yang akan diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya